Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat kemurahannya lah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan usia sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan kesempatan hidup ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk berupaya mengabdi dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim yang taat, menjadi seorang mukmin yang kuat. Nah, ada suatu pertanyaan tentang apakah itu Islamofobia. Islamofobia itu kan dua kata, Islam dan fobia. Istilah fobia suka digunakan dulu itu kayak fobia kucing, fobia anjing. Mereka yang takut terhadap binatang. Berarti kalau Islamofobia artinya ketakutan terhadap ajaran Islam. Pertanyaannya, kenapa mereka takut kepada Islam? Apa yang mereka takuti? Dan sejak kapan itu Islamofobia bisa ada secara faktual ya, sejarah. Jadi mereka itu memiliki anggapan tentang bahwa Islam itu mengajarkan tentang kekerasan. Islam itu identik dengan teror, membom, membunuh kan gitu ya. Seperti mereka berupaya memunculkan tentang adanya hukuman keras ya, hukuman Allah yang sangat tegas seperti hukuman pancung kan, hukum gantung, kemudian merajam perempuan yang berzina. Mereka angkat sebagai sebuah doktrin ya, yang menjadi alat untuk melemahkan Islam. Itu salah satunya seperti itu. Di dalam fashion busana, terutama perempuan itu, mereka memiliki sebuah tuduhan gitu ya, bahwa Islam itu tidak memuliakan perempuan. Perempuan dikekang, apalagi yang sudah menikah harus taat kepada suami kan, pakaian harus tertutup. Nah ini mereka berupaya mencari pelemahan-pelemahan terhadap Islam dan mempengaruhi orang lain supaya benci terhadap Islam. Nah, sejak kapan nih pertanyaannya Islamofobia itu muncul? Bahkan sampai sekarang itu terjadi. Ternyata punya selidik, Islamofobia itu sudah ada semenjak Allah mengutus Rasul. Rasul pertama yang Allah utus itu ya, yang sudah diabadikan tuh Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam itu kan beliau adalah utusan Allah yang pertama untuk keluarga, karena nggak ada orang lain sebelum Nabi Adam itu. Beliau sama istrinya, Ibu Hawa, kemudian putra-putrinya. Jadi Rasul yang mengajak manusia banyak itu Nabi Nuh yang pertama kali alaihissalam. Ajakan untuk kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Apa yang terjadi? Di dalam sejarah tercatat Nabi Nuh itu adalah Rasul yang berumur panjang, 950 tahun. Begitu kata ahli sejarah. Dakwahnya bahkan diabadikan di Quran itu 500 tahun. Jadi selama 500 tahun beliau berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah, pada Islam. Karena sepeninggal Rasul-Rasul sebelum Nabi Nuh itu, manusia sudah banyak yang sesat, menyembah patung, jadi musyrik. Mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka meyakini bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat
kemusyrikan itu sudah terjadi pada zaman dahulu kala. Nah, apa tanggapan kaum Nabi Nuh pada waktu itu? Dan siapa yang mengikuti kebenaran pada waktu itu? Yang pertama dulu, yang jawab pertanyaan kedua dulu ya. Para pengikut Nabi Nuh itu ada orang-orang, katanya orang-orang yang secara ekonomi itu orang miskin, orang lemah. Sehingga ada bahasa, kenapa kami akan mengikuti ajakan engkau asal orang-orang yang rendah ini tidak ada di sekeliling kami. Jadi mereka merasa malu kalau bergabung dengan orang-orang miskin. Para penolak itu akabiru, para pembesar yang punya jabatan, mungkin kalau di negara itu menteri lah ya, kalau di kabupaten mungkin para pejabat-pejabat di kabupaten. Mereka tuh menolak dakwah Nabi Nuh, bahkan menghina. Jadi penentang ajakan kebenaran itu dengan cara penetrasi, pelecehan, perendahan dan sebagainya, atau dalam istilah sekarang disebut Islamofobia, kebencian terhadap Islam itu sudah ada semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di zaman nabi yang lain seperti zaman Nabi Isa lah, yang sudah jelas sejarahnya banyak diungkap itu ya. Nabi Isa alaihissalam itu bahkan tidak sempat menikah. Katanya usianya itu berapa tahun, 30 lebih mungkin ya. Beliau dikejar-kejar oleh pasukan negara. Kalau sekarang mungkin oleh tentara apa Densus ya. Dikejar-kejar itu. Karena dianggap sebagai orang yang membuat makar, katanya akan merebut kekuasaan. Dalihnya seperti itu. Dituduh sebagai kelompok radikal, teroris kalau sekarang ya, yang harus dicurigai, harus ditangkap. Maka Allah selamatkan dengan cara diangkat. Dalam Islam ini Nabi Isa ini adalah seorang Rasul yang Allah selamatkan dengan cara diangkat ke langit. Begitu. Itu kebencian terhadap Islam dan Rasul itu sampai berani mereka berniat untuk melenyapkan, menewaskan, membunuh ya. Bahkan tercatat ada banyak para rasul yang dibunuh itu oleh orang Bani Israel itu, para fobia Islam itu. Nabi Zakaria sendiri dalam sejarah katanya beliau tuh bersembunyi dikejar-kejar oleh orang-orang penentang ajakan kebenaran. Beliau bersembunyi di balik pohon besar, tetapi ujung pakaiannya tuh masih terlihat di luar. Katanya iblis ngabejaan, Zakaria tuh bersembunyi di pohon. Itu gergaji pohonnya itu sampai beliau wafat. Jadi terus berlanjut kebencian terhadap Islam itu. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para penentang, para pembenci dakwah itu, para pembenci Rasulullah bukan dari orang jauh, malah dari keluarganya. Katanya Abu Lahab masih besan Rasulullah itu, karena putri Rasulullah siapa ya, Ruqayyah sama Zainab kalau tidak salah, dua putra Abu Lahab laknatullah dinikahkan dengan putri Rasulullah. Jadi besan itu bukan orang lain, dia adalah besannya Rasulullah SAW, tetapi penentang utama dalam dakwah Rasul bersama istrinya Ummu Jamil laknatullah. Sampai ke Allah abadikan di dalam surat pendek itu, surat terakhir dalam Quran, Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu pekerjaannya adalah membolak-balikan fakta. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah ke suatu kaum, ke suatu tempat, maka katanya si Abu Lahab ini menguntit Rasulullah, besana dikuntit.
dibuntuti terus. Setelah selesai Rasulullah menyampaikan risalah, kemudian pulang, dia kembali juga berpidato kepada orang-orang yang diajak oleh Rasulullah dengan membalikan bahwa yang barusan bicara itu adalah pembohong, bahkan disebut majnun, orang gila. Bayangkan saja, kebencian terhadap Islam ini benar-benar nyata ini terjadi dalam sejarah. Nah, bagaimana akhirnya? Apakah mereka menang? Itu persoalannya. Apakah mereka berjaya? Gak ada. Semuanya tewas, semuanya binasa. Jadi sahabat sekalian, Abu Lahab pun binasa. Bahkan kematiannya sangat mengenaskan. Diceritakan bahwa ketika di dalam perang Badar itu kemenangan ada di tangan kaum muslimin, maka sontak orang-orang kafir musyrik Quraisy itu merasa berduka cita. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah yang menyembunyikan keimanannya. Mereka tidak kuasa menahan rasa gembira karena mendengar bahwa ada pertolongan Allah berupa malaikat yang turun membantu peperangan, sehingga orang-orang kafir musyrik kalah telak gitu. Nah, ketahuan ini pembantu atau sambah sahayanya Ummu Fadal kalau tidak salah, itu sampai dipukul sama si Abu Lahab itu. Melihat pembantunya dipukul, Ummu Fadal tidak menerima, maka diambillah tongkat, kemudian dipukulkan ke kepala Abu Lahab itu dengan sekuat-kuatnya. Kepala Abu Lahab dipukul sehingga bocor kepalanya itu. Nah, sakitnya ini tidak sembuh. Berhari-hari kepalanya bocor, bahkan membusuk. Sampai akhirnya karena takut masyarakat dengan penyakit Abu Lahab, akhirnya dijauhkan. Bahkan istrinya sendiri, si Ummu Jamil dan anak-anaknya tidak mengurusnya, sehingga dia menjadi sebatang kara dengan penyakit yang sangat parah dan mati. Nah, justru kematiannya ini sangat mengenaskan. Tidak ada orang yang mau menguburkannya. Katanya setelah 3 hari mayatnya membusuk, bau busuk, karena masyarakat merasa jijik, kemudian membuat lubang. Dan setelah itu, setelah lubang kira-kira cukup untuk mayatnya si Abu Lahab laknatullah, maka diseretlah mayat yang sudah busuk ini supaya masuk ke liang lahat. Kemudian cara menutupnya dengan cara dilempar dari kejauhan sampai kira-kira tanah atau batu ini menutup seluruh bagian mayat. Jadi kematian yang sangat mengenaskan para pembenci, para Islamofobia. Orang-orang yang membenci agama Islam itu nggak ada yang hidup abadi, binasa. Bahkan siksanya itu sudah Allah datangkan semenjak di alam dunia. Seperti halnya Abu Lahab. Bahkan sekaliber Namrud zaman Nabi Ibrahim itu sendiri cuma dibunuh oleh Allah dengan satu nyamuk yang masuk ke dalam otaknya itu. Padahal Namrud itu adalah raja Babilonia itu di Irak katanya ya. Raja yang berkuasa itu. Fir'aun juga sama, para pembenci Islamofobia itu. Allah telan dengan lautan. Nggak ada yang berjaya Islamofobia. Apalagi ini ecek-ecek. Di Indonesia tuh banyak Islamofobia ecek-ecek tuh. Buzzer-buzzer RP. Mereka berupaya merendahkan martabat Rasulullah dengan cara-cara yang mungkin mereka anggap cara-cara biasa. Yang terakhir ini kan menamai minuman keras dengan nama Muhammad. Itu sudah penghinaan. Kita harus bela marwah Rasulullah SAW. Karena perintah Allah SWT. Kunu ansarullah. Jadilah kalian penolong agama Allah. Maka murid Nabi Isa kan kaum Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah pembela agama Allah. Kita adalah pembela agama Allah. Dengan cara apa?
Dengan cara apa kita membela agama Allah? Yang pertama untuk diri kita, maka berpegang teguhlah pada Islam. Komitmen, rajin ngelaksanakan syariat Islam, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Mendakwahkan Islam tidak berhenti, luruskan pemahaman-pemahaman yang sesat. Teguh dalam beragama, dengan goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, luruskan tuduhan-tuduhan yang salah tentang Islam. Apalagi yang sekarang ini kan zaman teknologi, zaman dimana orang begitu mudah mengakses informasi pada harapal karena Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, apalagi ya, banyak sekali itu. Mereka menyerang melalui media-media itu. Maka kita pun mengcounter dengan cara elegan, dengan cara seperti itu juga. Manfaatkanlah media sosial ini untuk berdakwah. Jangan takut karena mereka akan mati, kita pun akan mati. Mereka yang menyerang Islam itu akan mati. Apakah kita akan memilih mati dengan cara yang konyol? Atau kita memilih mati dengan cara yang elegan membela kebenaran? Semua akan merasakan kematian. Dan setiap orang akan berbeda menikmati kematian. Maka jadilah pembela agama Allah yang punya keberanian dengan intelektual, banyak menulis, berdakwah dengan ceramah di YouTube, di media sosial dan sebagainya. Apapun yang bisa dilakukan untuk membela Islam, lakukanlah. Tapi dengan koridor tidak melanggar aturan hukum, tidak sampai kena delik. Dan yang kedua, berikanlah contoh yang baik tentang Islam, bahwa Islam ini tidak seperti itu. Pemahaman-pemahaman mereka tentang adanya keliru menafsirkan jihad, keliru tentang pemahaman tentang hukuman-hukuman bagi para tindak pidana, karena tidak membaca secara menyeluruh. Kalau ayat ini dipahami satu ayat, ya jelas salah. Harus bisa diterangkan. Di Al-Quran ini menerangkan sebenarnya. Contoh seperti begini. Contohnya ya, kalau orang membunuh seseorang, maka di dalam Al-Quran itu dengan sengaja pembunuhan itu, balasannya dibunuh lagi. Kisos namanya itu. Apakah mutlak setiap orang yang membunuh itu dengan sengaja akan dibunuh kembali oleh hakim, divonis bunuh? Enggak itu. Di dalam hukum kisos ini, kalau seorang hakim sudah memvonis dihukum mati, beratnya kan, kemudian giliran eksekusi ini, algojo yang akan mengeksekusi ini tidak lantas langsung membunuh, dihadirkan keluarga korbannya itu. Kalau keluarga korban itu menerima pemaafan, mengampuni dengan pertimbangan kemanusiaan, maka hukuman itu bisa dicabut. Mal jadi itu hukuman mati itu. Denda pemaafan, ya. Jadi sebenarnya ajaran Islam ini ajaran yang sangat luas kalau memahami Islam secara menyeluruh. Jadi kebanyakan mereka yang Islamofobia berupaya memecah ayat sehingga mereka menyampaikannya dengan cara yang salah. Seperti gini ayat yang lain tentang perang. Faqatilu musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya. Atau kalau kamu menemukan musuh dimanapun kamu berada, bunuhlah. Kalau kita membaca satu ayat itu saja, ya jelas akan mengalami pemahaman yang salah. Tapi baca ayat yang lain, ternyata konteksnya dalam medan perang. Di medan perang makan dibunuhan jelema itu. Tapi perang itu tidak mesti membunuh sebenarnya. Karena ada perang yang tanpa menumpahkan darah. Ada itu. Jadi konsep perang itu bukan membunuh sebenarnya, menguasai. Adapun pembunuhan terjadi ya karena faktor senjata itu. Karena tidak semua perang itu harus dilakukan dengan cara membunuh musuh.
Tidak. Apalagi di dalam ajaran Islam ini musuh ini diperlakukan dengan baik. Banyak contoh dalam sejarah itu. Para tawanan itu zaman Rasulullah tidak ada penjara, cuma di talian, di tiang. Itu kan ada katanya seorang tawanan musuh ya, yang ditawan di tiang masjid, di depan Masjid Nabawi. Jadi dia ditawan melihat aktivitas kaum muslimin di masjid, sarolat, ya, bercengkrama, sehingga akhirnya mereka jadi masuk Islam, malah di penjara, ditahan. Tawanan itu orang-orang yang memiliki keterampilan tawanan, pintar-pintar, dimanfaatkan ilmunya. Jadi agama Islam ini agama yang benar-benar sempurna sebenarnya kalau kita memahami secara utuh. Nah, mereka yang fobia Islam berupaya ingin melemahkan karena kepentingan mereka ini akan kalah nantinya. Nah, bagaimana tadi berupaya kita manfaatkan media sosial untuk meluruskan pemahaman. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz asatidz, orang-orang berilmu yang menyampaikan ilmunya melalui media-media itu. Di dalam Al-Qur'an jelas bahwa bagaimanapun dahsyatnya serangan terhadap Islam, kalau umat Islam komitmen pada agamanya, bersatu ya, bersatu padu dalam satu jamaah kaum muslimin. Surat As-Saff kan menjelaskan yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim. Orang-orang pembenci Islam itu, baik orang kafir atau orang munafik, berkehendak memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah. Islam, tapi wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Jadi terbalik. Walau karihal kafirun, sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Apa maksudnya? Ketika serangan-serangan terhadap Islam itu begitu masif, dahsyat, ternyata dari sebagian mereka ada yang mendapatkan hidayah. Banyak kan orang-orang yang tadinya membenci Islam berubah drastis menjadi pemeluk Islam. Bahkan keberaniannya melebihi orang-orang yang sudah masuk Islam lebih awal. Kalau dalam sejarah sudah jelas ya, sahabat Umar bin Khattab kan. Beliau dulunya itu adalah seorang algojo lah, preman Mekah katanya. Orangnya tinggi besar, mental keberaniannya hebat. Ditakuti di kota Mekah itu. Saking bencinya terhadap Islam, berniat membunuh Rasulullah. Sangar dia itu. Tetapi Allah menanamkan hidayah dalam hatinya. Dan keberanian itu tidak hilang. Beliau salurkan dalam membela agama Allah. Dicatat dalam sejarah ketika akan hijrah ke Madinah ya, pada waktu perintah hijrah itu. Orang lain tuh pada sembunyi-sembunyi. Bahkan termasuk baginda Rasul sendiri itu sembunyi-sembunyi bersama sahabat Abu Bakar kan, bersembunyi. Tetapi dalam sejarah tercatat sahabat Umar bin Khattab itu malah sengaja sebelum pergi meninggalkan Mekah ini datang dulu ke Darun Nadwah. Kumpulan orang-orang kafir, tokoh-tokoh Quraisy sedang berkumpul. Dia bilang, Umar ini akan pergi mengikuti Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kalau kamu ikut silahkan, tapi ingat, anak mau jadi yatim atau istri mau jadi janda. Beliau mengancam seperti itu. Nah, kita butuh orang-orang yang punya keberanian, punya mental dengan cara-cara yang sportif. Maka siapapun yang punya profesi, yang punya kabisa, yang punya kecerdasan, maka lawanlah dengan cara meluruskan pemahaman yang salah tentang Islam. Karena ada dua kelompok. Yang pertama ada orang-orang yang sengaja men-setting. Yang kedua ada kelompok pengikut yang dipengaruhi. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menerima informasi yang salah. Kita luruskan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jadi banyak kasus contoh lah orang-orang yang fobia terhadap Islam, maka berbalik arah mendapatkan hidayah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal. Sahabat sekalian, mungkin Anda pernah mendengar cerita atau kisah ya
pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan eksekusi hukuman mati dengan cara dibakar oleh Raja Namrud laknatullah. Ada kisah yang menarik, walaupun ini katanya ini adalah cerita Israiliyat. Bagaimana sesungguhnya kita penting untuk berada di pihak orang-orang yang membela kebenaran. Nah, ini cerita tentang burung dan cicak. Jadi ketika api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai membara, maka cicak mendekati api itu, kemudian meniup-niup, ditiup-tiup, ya. Sementara di sisi yang lain ada seekor burung kecil, mungkin burung pipit lah. Dia terbang di atas bara api sambil membawa air. Air itu dijatuhkan. Cicak meniup api, sementara burung menjatuhkan air. Maka melihat hal itu, cicak tertawa. Kata cicak, burung, apa yang kamu kerjakan itu sia-sia. Kamu akan memadamkan api yang membakar Ibrahim, tidak akan pernah padam, hanya dengan sepercik air yang keluar dari paruhmu. Maka burung menjawab, ingat cicak, bahwa kontribusi sekecil apapun terhadap pembelaan, baik pada kebenaran ataupun pada kebatilan, ada risiko, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Walaupun air yang aku bawa dari paruh ini tidak akan pernah memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam, tetapi aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku ini di depan Allah SWT nanti, supaya aku bisa menyampaikan alasan bahwa aku telah membela kebenaran. Dan kamu pun sama, nanti perbuatan kamu meniup api walaupun tidak akan pernah membuat api menjadi lebih besar dengan angin yang kau tiup, tetapi itu akan menjadi beban kamu, akan dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatanmu itu. Nah, dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jangan memandang remeh kontribusi terhadap kebaikan, dan jangan pula kamu menganggap enteng tindakan atau ucapan yang membela kebatilan, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Maka jadilah sebagai ansarullah, membela agama Allah dengan cara yang kita mampu. Dan yang terakhir nih, saya lupa, ada senjata utama yang bisa kita usahakan. Apa itu? Doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang-orang yang mukmin. Banyaklah berdoa. Berdoa mudah-mudahan orang-orang mendapatkan hidayah. Kemudian bahkan ada doa kayak qunut nazila, Allahumma farriq jamahum wa syatit samlahum. Apalagi wa'adib syaukatahum wa aqdibir ruba fi qulubihim wa anzilhim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Doa-doa pelaknatan, kehancuran, cerai-beraikan pasukan, lemahkan kekuatan mereka, kalau bisa hancurkan kekayaan mereka. Itu doa diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi para penentang yang sudah tidak bisa diluruskan kembali. Maka doa itulah yang harus sering kita panjatkan kepada Allah SWT. Kapan waktunya? Nah, lebih baik di saat-saat waktu ijabah. Ada banyak, seperti antara adzan dan sholat, kemudian setelah sholat 5 waktu, waktu hujan, karena katanya waktu hujan ini waktu yang Allah ijabah, atau dini hari, waktu sahur. Nah, itulah dia barangkali mungkin ya, kita sebagai umat Islam tetap kita harus menjadi ansarullah, para pembela agama Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana yang disampaikan banyak kekurangannya, karena saya manusia yang sangat lemah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.